Selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang penting banget. Bab 11 dari buku Chasing the Rabbit. Betul. Misi kita kali ini adalah untuk mengupas tuntas gimana caranya prinsip-prinsip dari organisasi berperforma tinggi, kita bayangin aja pabrik kelas dunia, bisa kita terapkan ke salah satu sistem paling rumit yang kita kenal. Layanan kesehatan? Tepat, layanan kesehatan. Dan bab ini langsung dibuka dengan sebuah paradoks yang bikin kita mikir, ya kan? Iya, paradoks yang cukup tajam. Di satu sisi, kita punya kemajuan sains dan teknologi medis yang luar biasa. Tapi di sisi lain, sistem layanannya seringkali, gimana ya, tidak efisien. Lambat, mahal, Dan yang paling mengkhawatirkan, berbahaya. Buku ini mengutip data dari Institute of Medicine yang memperkirakan sampai 98.000 orang meninggal tiap tahun di rumah sakit AS. dan ini yang penting. Bukan karena penyakitnya, tapi karena kesalahan dalam manajemen perawatannya. Angka itu kan besar sekali. Untuk kasih gambaran, seorang pelopor keselamatan pasien, Dr. Lucien Leib, dia menyamakan risiko dirawat di rumah sakit Dengan apa? dengan risiko melakukan base jumping. Tunggu. Base jumping, terjun payung dari gedung atau tebing itu. Iya, betul. Statistiknya menunjukkan risikonya setara. Ini nunjukin dengan jelas loh, masalahnya bukan pada para profesional medisnya. Bukan dokternya, bukan perawatnya. Bukan. Mereka orang-orang hebat. Masalahnya tuh ada di sistem tempat mereka bekerja. Dan, itulah inti dari pembahasan kita. Oke. Gimana beberapa organisasi layanan kesehatan akhirnya berhenti menyalahkan individu dan mulai memperbaiki proses. Mereka memperlakukan kesehatan itu seperti sebuah sistem yang bisa dirancang, diukur, dan ditingkatkan. Oke, mari kita bedah ini. Argumen utamanya adalah para profesional medis hebat ini seringkali bekerja dalam silo, terisolasi gitu ya. Iya, sendiri-sendiri. Buku ini kasih dua contoh personal yang sangat gamblang. Pertama, pengalaman penulisnya sendiri. Betul, saat dia bawa putranya yang baru 2 bulan ke UGD, tim medisnya silih berganti memeriksa, tapi nggak ada koordinasi. Jadi informasinya nggak menyatu. Sama sekali. Setiap pergantian giliran kerja, prosesnya kayak dimulai dari nol lagi. Nggak ada yang bertanggung jawab atas proses dari awal sampai akhir. Dan cerita kedua, soal kolega perawat itu. Nah, itu juga menohok. Dia sadar kalau satu-satunya orang yang punya pandangan holistik, pandangan utuh soal kondisi orang tuanya, Bukan dokternya. bukan para spesialisnya, justru apoteker lokal mereka. Wow, kenapa bisa begitu? Karena si apoteker ini yang lihat semua resep dari semua dokter yang berbeda. Nah, ini menyoroti kegagalan mendasar dalam desain sistemnya. Buku ini menyebutnya mengelola fungsi bukan proses. Mengelola fungsi, bukan proses. Apa bedanya? Gini, Departemen Farmasi, Keperawatan, Radiologi, semuanya jalanin tugasnya dengan baik kan? Ya, mereka fokus di bidangnya masing-masing. Tepat. Tapi nggak ada yang punya tanggung jawab untuk proses end-to-end. Misalnya, proses pemberian obat dari resep sampai ke pasien. Saya ngerti. Jadi di celah-celah antar departemen inilah kesalahan fatal bisa terjadi. Persis, di celah-celah itu. Oke, jadi sistemnya yang bermasalah. Lalu gimana cara memperbaikinya? Bab ini menyajikan beberapa hasil yang, luar biasa. Sangat luar biasa. Contohnya Virginia Mason Medical Center, VMMC. Mereka mengurangi kunjungan UGD untuk pasien migran sampai 50%. 50%? Gimana caranya? Sederhana. Dengan mengajari pasien cara mengelola rasa sakit mereka sendiri. Ini contoh sempurna dari melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Bukan cuma efisiensi ya? Bukan. Ada lagi, Pittsburgh Regional Healthcare Initiative. Mereka berhasil menekan infeksi aliran darah sentral, ini infeksi akibat kateter, sebesar 68% di semua rumah sakit yang berpartisipasi. 68% itu lompatan raksasa. Betul. Bahkan hal yang kelihatannya kecil. Sebuah rumah sakit di New York, mereka mengurangi perbaikan endoskop dari 3 kali sehari, Jadi berapa? jadi 3 kali seminggu, menghemat $3 juta setahun. Dan yang lebih penting, alatnya jadi lebih sering tersedia. Tepat sekali. Ini bukan cuma soal penghematan. Ini pergeseran pola pikir. Organisasi-organisasi ini berhenti menerima masalah sebagai hal yang, ya sudahlah tak terhindarkan. Mereka nggak pasrah gitu ya? Nggak. Setiap masalah, sekecil apapun, dianggap sinyal berharga, sinyal bahwa ada sesuatu yang bisa diperbaiki. Mereka berhenti merawat proses yang rusak dan mulai benar-benar memperbaikinya. Mari kita lihat lebih dalam. Gimana mereka melakukannya? Kasus klinik suntik flu di Massachusetts General Hospital atau MGH ini contoh yang bagus. Oh, ini favorit saya.
Awalnya, mereka menulis naskah alur kerja yang ideal. Dipetakan dulu ya. Iya, tapi kuncinya bukan di situ. Kuncinya, saat klinik berjalan, mereka nggak menoleransi masalah. Setiap kali ada kendala, antrian panjang, perawat menunggu, pasien bingung, mereka langsung berhenti sejenak. Tunggu, berhenti di tengah-tengah klinik yang sibuk. Betul, berhenti. Bukannya itu malah bikin tambah kacau. Kedengarannya begitu kan? Kontraintuitif. Tapi disitulah kejeniusannya. Mereka mendesain ulang prosesnya saat itu juga, lalu langsung melanjutkannya. Dan hasilnya? Persen. Iya, dari 6 suntikan per jam, per staf jadi lebih dari 30. Wow. Ini nyambung ke kasus infeksi kateter di Allegheny General Hospital AGH. Betul, mereka nggak cuma lihat data, mereka membentuk tim untuk mengamati secara langsung setiap pemasangan kateter. Jadi mereka nonton langsung prosesnya. Benar, dan mereka menemukan masalahnya itu sistemik. Perawat kesulitan menemukan alat yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi solusinya bukan nyuruh mereka lebih hati-hati. Jelas bukan, solusinya mereka mendesain ulang sistem. Mereka bikin satu set peralatan, semacam kit standar, yang udah dikemas lengkap dan tersedia di tempat. Jadi ini soal membuat hal yang benar menjadi hal yang paling mudah dilakukan. Tepat. Ini menghilangkan ambiguitas dan mengurangi resiko kesalahan drastis. Infeksinya turun sampai 90%. 90%, luar biasa. Gimana dengan sistem yang lebih kompleks, kayak farmasi rumah sakit? Di farmasi UPMC, mereka hadapi masalah pengiriman obat yang lambat dan sering salah. Timnya bikin prototipe alur kerja pakai pesanan hari sebelumnya. Semacam simulasi ya? Betul. Mereka berhenti setiap kali prosesnya macet untuk menyelidiki akar masalahnya. Bisa jadi karena kertas macet di printer atau jarak jalan yang terlalu jauh. Terus apa salah satu perbaikan kecilnya? Salah satu yang menarik, mereka mengubah cara menyusun obat. Tadinya kan berdasarkan alfabet. Logis sih. Ternyata nggak efisien. Mereka ubah susunannya berdasarkan frekuensi penggunaan. Obat yang paling sering dipakai ditaruh di tempat paling gampang dijangkau. Jadi solusinya pada dasarnya kayak menata ulang lemari dapur ya? Persis. Lusinan perbaikan kecil kayak gitu, secara kumulatif, menciptakan dampak yang sangat besar pada kecepatan dan akurasi. Oke, semua ini terdengar hebat. Tapi bagi seorang praktisi medis, mungkin rasanya mustahil untuk dimulai. Bab ini punya cerita kuat soal ini kan? Kisah perawat bernama Gloria. Betul, Gloria di VMMC. Dia merasa kewalahan, bangsalnya kacau. Nah, seorang pakar proses dari VMMC membantunya dengan satu strategi sederhana. Apa itu? Curi 15 menit setiap hari. Saat ada waktu senggang, fokus pada satu masalah saja. Hanya satu? Masalah pertama yang mereka atasi apa? Rekam medis pasien yang tidak lengkap dari bagian pendaftaran. Kedengarannya sepele. Tapi sangat mengganggu. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Setelah menyelesaikan satu masalah kecil itu, Gloria tiba-tiba punya waktu luang 30 menit ekstra setiap hari. Jadi memperbaiki masalah itu justru menciptakan waktu. Tepat, waktu yang baru ditemukan itu kemudian mereka gunakan untuk mengatasi masalah berikutnya yang lebih besar. Ini menciptakan siklus perbaikan yang positif. Betul, perubahan masif bisa dimulai dari satu langkah kecil. Ini juga yang jadi dasar dari sistem VMMC yang lebih besar, yaitu Patient Safety Alert System. Apa itu? Mirip apa? Mirip seperti Andon Court di pabrik Toyota. Setiap karyawan berhak dan bertanggung jawab untuk menghentikan proses yang beresiko membahayakan pasien. Siapapun boleh menghentikan prosesnya. Siapapun, dari petugas kebersihan sampai ahli bedah. Nah, disinilah pembahasannya jadi sangat menarik. Bab ini nggak berhenti di rumah sakit, tapi juga mengkritik sistem pendidikan kedokteran itu sendiri. Tepat sekali. Kritiknya adalah bahwa pendidikan kedokteran seringkali dijalankan dengan proses yang serampangan. Serampangan gimana maksudnya? Contohnya urutan stase atau rotasi klinik untuk mahasiswa. Seringkali acak. Bukan berdasarkan kurikulum yang logis? Bukan. Seringnya tergantung ketersediaan tempat aja. Jadwal mahasiswa, residen, dan dokter penanggung jawab juga nggak sinkron. Akibatnya? Kontinuitas bimbingan jadi rendah. Apa yang dipelajari seorang mahasiswa bisa sangat bergantung pada kebetulan. Bab ini kemudian membingkai ulang pendidikan sebagai sebuah proses. Model saat ini katanya input tetap, output bervariasi. Dengar, Anda belajar selama periode waktu tertentu, inputnya tetap, lalu dapat nilai yang bisa beda-beda, outputnya variasi. Lalu model yang diusulkan apa? Dibalik, input bervariasi, output terdefinisi. Tujuannya jelas, Anda harus menguasai suatu keterampilan, itu outputnya.
Berapa lama pun waktunya. Betul. Mau butuh waktu lebih lama atau lebih cepat, nggak masalah. Yang penting keterampilannya dikuasai. Ini memunculkan pertanyaan penting kan? Apa itu? Apakah kita sedang melatih dokter untuk jadi bagian dari mesin yang rusak, atau melatih mereka untuk jadi pemikir sistem yang mampu memperbaiki mesin itu sendiri? Jadi, setelah semua ini, apa artinya untuk Anda, para pendengar? Baik Anda di bidang kesehatan atau bukan, pelajaran intinya kayaknya soal cara kita memandang masalah ya. Ya, apakah kita melihatnya sebagai gangguan yang harus diabaikan, atau sebagai sinyal berharga bahwa ada peluang untuk perbaikan? Sebuah peluang. Tepat sekali. Bab ini menunjukkan kalau menerapkan prinsip-prinsip ini bukan cuma soal efisiensi. Ini tentang menyelamatkan nyawa, mengurangi biaya, dan yang terpenting, Apa itu? membuat pekerjaan jadi tidak terlalu membuat frustrasi bagi orang-orang yang kita andalkan untuk kesehatan kita. Jadi, ada satu pikiran provokatif untuk Anda renungkan. Bab ini meninggalkan kita dengan perbandingan model pendidikan tadi. Hmm. Dalam pekerjaan atau pembelajaran Anda sendiri, apakah Anda beroperasi dengan model waktu tetap, keterampilan bervariasi? Apa yang akan berubah jika Anda membaliknya, fokus untuk menguasai keterampilan yang terdefinisi dengan jelas, tidak peduli berapa waktu yang dibutuhkan? Hasil berkecepatan tinggi dan sangat aman apa yang mungkin bisa Anda capai dengan itu?